Hari ini Sensei sebelum belajar itu mau belajar lagi untuk selain bahasa Jepang. Yang pertama itu Sensei mau minasan tahu biar bisa image Jepang sama ya bisa membayangkan untuk masa depannya juga, terus bisa bikin rencana juga. Pertama itu uang. Langsung 300 juta. Ini uang untuk apa itu? 300 juta itu maksudnya kira-kira bisa membayangkan nominal yang minasan selama 3 tahun bisa nabung. Jadi uang di sini itu secara pelan dari Jepang minimal harus ada segitu. Coba kayak gitu coba. Pertama kali. Saya juga jarang, nggak usah itu, nggak usah hati. Coba lihat tuh. Lumayan berat ya? Berat banget ya? Coba, lumayan berat ya? Ini itu 300 juta itu minimal minasan setiap bulan dari Jepang itu harus ada. Kalau lihat, ya memang banyak banget ya kalau bagi kita, banyak banget. Tapi gampang habis juga sebenarnya. Setelah 3 tahun dapat segitu kak, sebenarnya banyak. Tapi ada juga bisa bilang segitu kak. Tapi emang kalau yang segitu yang uang yang 500 perak atau 200 perak itu juga pun semuanya sama ya. Yang uang perak itu masih semuanya sama, walaupun 100 ribu satu lembar pun yang 200 perak juga pun tetap harus menghargai. Saya juga sama ya, saya juga suka nabung yang kecil-kecil yang koin-koinnya ya, ada kaleng kan, kaleng terus masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya uangnya kayak sembarangan atau di apa namanya sifatnya gimana atau yang ini itu saya nggak suka, karena kalau tetap kalau kita itu harus terbiasa uang itu sangat penting, jadi harus menghargai. Kalau kita itu menghargai uangnya juga menghargai kita, maksudnya datang ke kami. Memang setidaknya kalau uang itu memang kayak tuh bahasa Indonesia kayak alat lah, salah satu alat yang bisa membahagiakan kita, tapi bukan semuanya. Kalau saya berharap memang pertama itu minasan bisa sukses pegang atau melalui hasil sendiri maksudnya. Baru setelah pulang dari Jepang ada 300 juta, 400 juta, baru memikir apa ya, mau bikin apa ya usahanya, itu agak telat. Jadi selama 3 tahun atau sebelum berangkat itu sudah ada gambarannya gitu. Jadi saya berharap minasan sekarang aja sudah ada gambarannya mau bikin usaha apa gitu ya. Terus yang berharap yang kedua memang minasan membahagiakan orang tua. Terus yang ketiga itu saya berharap minasan jadi salah satu orang yang bisa mengikat ke Indonesia. Kalau ini tahu, hebatnya 10 ribu ya, 10 ribu ya. Kalau 10 ribu ya kira-kira berapa? 1 yen itu berapa? Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Ya. Kalau yang yen itu kursnya ya, kalau rata-rata kalau lihat dari mungkin sekitar kurang lebih 10 sampai 20 tahunan ya. Kalau menurut saya biasanya bilannya itu rata-rata ambilnya 125. Satu yennya 125 perak. Jadi intinya kalau 125 ya, 125 kali ini 10 ribu. Jadi 1 juta 250 ribu. Satunya? Satu lembar ya. Satu lembar. Terus kalau di sini ada 100 lembar, berarti ada 125 juta. Iya, 125 juta. Kaget nggak? Kaget. Ya, intinya seperti itu saya mau menyampaikan apa? Emang cuma sedikit belajar sedikit aja. Ya. Kalau ini sebenarnya ada 250 juta, berarti ini masih kurang. Semakin negaranya maju, itu angkanya semakin kecil. US dollar juga sama kan, Singapura juga sama. Ya. Memang bukan anggapnya dari situ aja, tapi memang umumnya kalau semakin negaranya maju, itu angkanya semakin kecil. Kalau kita tujuan yang ketiga itu, yang maksudnya itu, jadi supaya nanti kutas uang rupiahnya, jadi semakin angkanya kecil. Artinya kita sudah bisa meningkat ekonomi Indonesia. Untuk caranya gimana? Cuma hanya satu aja, tahu kita bisa meningkat ekonomi Indonesia. Bayar pajak. Gitu ya. Jadi emang kita nggak mau bayar pajak sebenarnya,
Tapi tetap harus bayar pajak. Untuk apa? Sebenarnya untuk meningkat ekonomi Indonesia. Cuma udah tahu ya, yang tahu ya apakah bayar pajak yang benar, apakah masuk atau tidaknya. Tapi kalau kita bilang seperti itu memang tetap tidak bisa maju. Jadi tetap harus fokus itu benar-benar disiplin gitu. Karena mau gimana pun harus bayar pajak. Untuk apa? Untuk kita sebenarnya, untuk masa depan kita juga. Jadi saya berharap itu minasan setelah pulang sudah ada 300 juta, 400 juta, terus usahanya lancar, terus 2 tahun 3 tahun depan tetap lancar, ya sehingga bisa bayar pajak. Terus bayar pajak itu untuk apa? Untuk meningkat ekonomi Indonesia. Sekarang tolong image-nya, ya tolong bayangkan gaji di Jepang. Jadi saya mau kasih PR buat minasan, ya harus memikir sambil belajar bahasa Jepangnya juga. Ya. Sekarang kita ambil yang standar aja, ya ambil standar aja. Gajinya misal 120.000 yen per bulan. Anggap terima bersih ya contohnya sekarang ya, terima bersih. Kalau kurang lebih segitu, statusnya ada. Ya, kalau perusahaan yang standar itu pasti ada. Sebenarnya plus lembur dan sebagainya gitu ya. Jadi ada kemungkinan sampai 150.000 yen. Terus kira-kira kalau gitu berapa ya kalau rupiahnya yang tadi? Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di sini harusnya kali 108, tapi sekarang standar dulu 125, itu 15 juta per bulan. Terus biaya hidup itu tergantung ya, saya juga masih bingung. Tapi dibilang sekitar 30.000 yen, berarti otomatis sisanya 90.000 yen. Jadi sisanya 11.250.000 rupiah. Jadi anggap kalau 11.250.000 itu bisa memakai apa aja boleh. Jadi sekarang image-nya kurang lebih segitu. Tapi memang nyatanya mungkin beda ya. Ada kemungkinan lebih besar, ada kemungkinan sedikit kecil, ada kemungkinan juga. Tapi ya standar sekitar segitu. Terus saya kasih PR-nya itu kira-kira gimana? Mau kirim uang ke orang tua berapa? Terus kurang lebih selama 3 tahun ya, itu saya bisa nabung berapa? Kalau cara hitungnya, kalau misal ke orang tuanya misal per bulan mau kirimnya 3 juta aja misal, tapi sebelum Idul Fitri itu ada kemungkinan mau bantu 5 juta atau 10 juta misal. Kalau begitu misal 3 juta kali 11, terus misal Idul Fitri 10 juta misal ya. Nah, ini tambah terus bagi 12 biar yang ada average atau ratanya gitu, rata-ratanya. Jadi kalau misal sehingga jadinya misal 4 juta misal, berarti hitungnya 5 juta boleh. Terus dipotong, terus nanti selama 3 tahun sisa nabungnya berapa? Ini tolong hitung sendiri. Kalau ini mah gitu ya, tergantung minasan ya, tergantung minasan. Kurang lebih mungkin perkiraan segitu. Terus PR yang 2, PR2-nya rincian cara menggunakan uang atau nabung. Jadi untuk misal ada yang mau bikin rumah, berarti rumahnya berapa? 150 juta. Sisanya misal 100 juta untuk pakai apa. Untuk menabung cadangan boleh atau untuk usaha boleh. Jadi rincian hasil tabungan itu buat apa gitu? Ya, betul. Selanjutnya harga barang di Jepang, kayak kebutuhan dan lain-lain gitu ya. Tapi memang sebagiannya saja ya. Ini apa? Bawang kentang. Ya, bawang. Ini 1 buah ya. 60.375. 1 buah? 1 buah. 1 biji ya. Tapi agak besar, tapi 1 biji 60.000. Apa? Tomat. Ini berapa? Ini 105. Kalau yang atas itu tanpa pajak, kalau di bawah itu sudah termasuk pajak. Jadi yang kecil itu sudah termasuk pajak. Kalau 98 yen itu maksudnya belum termasuk pajak. Jadi 1025. Jadi 1 biji 13.000 rupiah. 1 biji. Bahasa Indonesia apa? Bawang daun. Yang apa aja ya? Itu yang 1 ikat 40.000 rupiah. 1 ikat. 2 batang. 2 batang. Ya, 2 batang.
batang 40.000 rupiah. Oh, toge. Nah, toge ya. Itu satu pak 200 gram itu 28 yen. Sekitar 3.500 rupiah. Kalau ini mah di Indonesia nggak tahu ya. Lebih murah nggak ya? Sama. Hampir sama kah? Hampir sama. Ini. Oh, timun. Nah, itu satu batang 9.000 rupiah. Satu. Satu batang. Satu batang. Satu batang 9.000 rupiah. Tapi bagus-bagus. Oke, selanjutnya. Nih. Ini kesukaan. Nah, namanya apa? Brokoli. Brokoli. Ya, bahasa Sunda. Brokoli. Brokoli. Nah, kalau di Jepang sekitar 21.000 satu biji. Satu biji. Satu biji. Oke. Nih, Kentang. kentang. Harga di sini 41 yen, sekitar 5.000 rupiah. Oh, satu. Satu biji. Nah, hampir sama. Enggak. Wah. Oke, selanjutnya ini apa? Alpukat. Kalau di Indonesia itu alpukat ya. Alpukat. Alpukat itu harganya 213 yen. Berarti sekitar 26.000. Wortel. Ya, wortel itu satu pak 2 batang 34.000. Mahal ya, kalau yang mahal ya, ada mahal. Daging. Daging. Ini sekilo ya, itu 730 yen, berarti sekitar 91.000. Tapi ini itu ya, namanya apa ya? Kayak wing, posisinya wing. Sayap. Jadi daging sayap itu sedikit murah. Jadi ini termasuk murah. Kalau ini daging paha. Kalau paha itu lebih mahal biasanya. 100 gram itu 138 ya. Berarti 100 gram itu 17.250. Jadi sekilo itu 170.000 1 kilo. Daging sapi. Daging sapi itu 100 gram 237 yen. Jadi sekitar 29.000, hampir 30.000 rupiah 100 gram. Berapa kilo? Berarti 300.000 rupiah. Jadi. Satu biji 17.000 rupiah. Satu biji. Satu biji. Oke ya, mungkin ini ya untuk belajar atau apa namanya sedikit kasih informasi untuk harga barang di Jepang ya, biar bisa membayangkan. Tapi yang tadi juga saya bilang ya, kalau bisa bersama teman atau satu asrama atau satu kamar, bisa ada 4 orang, itu bisa sharing gitu kan, daripada yang beli sendiri untuk masak sendiri itu sayang sebenarnya kan. Kalau misalnya 3 orang 4 orang satu kamar biasanya, kalau itu bisa sharing. Jadi kalau belanja misal 100.000 rupiah misalnya ya, kira-kira ya, misal atau 1.000 yen misal ya, bagi 4 bagi 5 gitu kan, itu sehingga jadinya biaya hidupnya sekitar 3 man atau 30.000